Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Jentiara, berikut berita selengkapnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Lembaga ini diharapkan menjadi instrumen pembangunan nasional untuk mengelola kekayaan negara demi kesejahteraan rakyat. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara pada Senin 24 Februari 2025. Presiden Prabowo menegaskan bahwa Danantara bukan sekedar lembaga pengelola dana investasi, melainkan instrumen pembangunan nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah mengklaim berhasil mengamankan lebih dari 300 triliun rupiah atau hampir 20 miliar dolar Amerika dalam bentuk tabungan negara dalam 100 hari pertama kepemimpinan Prabowo. Dana tersebut sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja yang kurang tepat sasaran. Dana yang telah terkumpul akan dikelola oleh Danantara untuk diinvestasikan dalam lebih dari 20 proyek nasional di bidang industrialisasi dan hilirisasi. Proyek-proyek ini diharapkan mampu membawa nilai tambah yang signifikan, membuka lapangan kerja berkualitas, dan mewujudkan kemakmuran jangka panjang bagi masyarakat Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menandatangani sejumlah regulasi penting, diantaranya Kepres nomor 30 tahun 2025 tentang pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara, serta Undang-Undang nomor 1 tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola Danantara. Itulah sebabnya peluncuran Danantara Indonesia hari ini memiliki arti yang sangat penting. Karena Danantara Indonesia bukan sekedar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia. Jangan salah. Presiden Prabowo resmi meluncurkan dana investasi negara Danantara yang disebut akan menjadi pelaku utama dalam mendorong perekonomian jangka panjang. Presiden Prabowo menyatakan Danantara akan mentransformasi BUMN menjadi pemimpin kelas dunia. Peluncuran dana investasi negara atau Sovereign Wealth Fund Danantara menjadi bukti bahwa Indonesia bukan sekedar pengikut, melainkan pelopor dalam perekonomian dunia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut kehadiran Danantara sebagai solusi strategis untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang melalui investasi di berbagai industri. Prabowo juga menegaskan bahwa Danantara akan mentransformasi BUMN menjadi pemimpin kelas dunia di sektor masing-masing. Melalui Danantara, BUMN diharapkan lebih kompetitif, profesional, dan terintegrasi dalam ekonomi global. Pembentukan Danantara menandai era baru bagi BUMN yang tak lagi sekedar entitas bisnis, tapi menjadi aset nasional dan agen pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, Prabowo menekankan pentingnya BUMN beroperasi dengan standar tinggi, tata kelola terbaik, dan mengedepankan inovasi serta transparansi. BUMN juga diharapkan menjaga disiplin dan tanggung jawab dalam pengelolaannya. Danantara Indonesia adalah solusi strategis dan efisien dalam mengoptimalkan badan usaha milik negara. Kita tidak hanya akan menginvestasikan dividen BUMN ke industri-industri yang mendorong pertumbuhan jangka panjang, tapi juga akan mentransformasi BUMN kita menjadi pemimpin kelas dunia di sektor masing-masing. Ya, BP Investasi Danantara resmi diluncurkan di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya transparansi dan kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan prinsip transparansi dan kehati-hatian dalam pengelolaan BP Investasi Danantara. Prinsip ini disampaikannya dalam peluncuran Danantara di Istana Merdeka Jakarta Senin 24 Februari. Prabowo menyebut pembentukan Danantara menandai era baru bagi BUMN yang kini bukan sekedar entitas bisnis, melainkan menjadi aset nasional sekaligus agen pembangunan dan pertumbuhan fundamental demi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, Prabowo menegaskan Danantara harus dikelola dengan sangat hati-hati, transparan, dan dapat diaudit kapan saja. Sebab Danantara didirikan untuk generasi penerus Indonesia dan harus menjadi warisan berharga bagi anak cucu bangsa. Pembentukan Danantara Indonesia menandai era baru bagi badan usaha milik negara. Yang kita pandang bukan hanya sebagai entitas bisnis, tapi sebagai aset nasional yang akan menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan. Fundamental bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, BUMN harus beroperasi dengan standar yang tinggi, governance yang terbaik. BUMN harus mengedepankan inovasi, gagasan besar, transparansi, kemajuan teknologi, sekaligus menjaga disiplin, kehati-hatian, serta komitmen terhadap tata kelola yang baik dan pengelolaan yang bertanggung jawab. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, Sergei Shoigu, di Istana Merdeka Jakarta 25 Februari 2025. Pertemuan ini membahas penguatan kerjasama strategis di bidang keamanan dan pertahanan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Sergei Shoigu di Istana Merdeka, Jakarta 25 Februari 2025. Kunjungan ini menjadi langkah penting dalam mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Rusia, terutama di bidang keamanan dan pertahanan. Sergei Shoigu tiba di halaman Istana Merdeka disambut dengan jajar kehormatan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo kemudian menyambut Shoigu di teras istana sebelum bersama-sama menuju ruang kredensial untuk melakukan sesi foto dan jabat tangan. Dalam pertemuannya di ruang kerja Presiden, keduanya membahas berbagai isu strategis terkait hubungan bilateral dan keamanan kawasan. Pertemuan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Kepala BIN M. Herindra, dan Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Presiden Prabowo dan Sergei Shoigu beserta delegasi menikmati jamuan santap siang di Presidential Lounge, Istana Kepresidenan Jakarta. Momen ini semakin mengukuhkan kerjasama strategis antara Indonesia dan Rusia demi menciptakan stabilitas kawasan yang saling menguntungkan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo menghadiri Kongres 6 Partai Demokrat pada 25 Februari 2025. Dalam pidatonya, beliau menyampaikan komitmennya untuk melakukan efisiensi anggaran negara sebagai salah satu upaya memprioritaskan kesejahteraan rakyat. Pemerintahan Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran hingga 306,69 triliun rupiah. Langkah ini dilakukan untuk membangun keuangan negara yang lebih bersih dan fokus pada kepentingan rakyat Indonesia. Dalam pidatonya di Kongres 6 Partai Demokrat, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia saat ini bisa berhemat di beberapa sektor. Penghematan ini dinilai penting agar dana negara dialokasikan untuk hal-hal yang lebih prioritas. Salah satu efisiensi yang dilakukan adalah memangkas studi banding ke luar negeri. Prabowo menyebut sebagai orang yang sering ke luar negeri, ia melihat tidak ada hal yang terlalu istimewa di sana. Karenanya ia menegaskan lebih penting memfokuskan anggaran untuk kepentingan rakyat. Sebelumnya Prabowo juga menyampaikan bahwa penghematan anggaran akan dilakukan hingga 3 putaran dengan total penghematan mencapai 750 triliun rupiah. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Rakyat masih butuh.
Kita selesaikan dulu berapa tahun, kita tingkatkan kesejahteraan rakyat, rakyat kuat, rakyat sejahtera, anggaran cukup, dan saya katakan Indonesia akan berhasil menjadi negara makmur, saudara-saudara sekalian. Dan yang akan nikmati adalah kalian-kalian, saudara-saudara yang muda-muda. Ya, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Prabowo menyebut pembentukan lembaga ini sebagai langkah melanjutkan cita-cita Bung Karno untuk membangun Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara didampingi oleh Presiden RI pendahulunya. Kehadiran Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo disebutnya sebagai bentuk dukungan atas pembentukan Danantara. Danantara akan mengelola seluruh aset BUMN yang diperkirakan mencapai 900 miliar dolar AS atau setara 15.000 triliun rupiah. Tujuan akhirnya adalah mengembalikan manfaat pengelolaannya demi kepentingan rakyat Indonesia. Menurut Presiden Prabowo, terbentuknya Danantara tak lepas dari kerja keras para presiden Indonesia sebelumnya yang telah menjaga dan mengamankan tanah air dari ancaman invasi negara asing. Presiden Prabowo juga menegaskan Danantara merupakan bagian dari perjuangan melanjutkan cita-cita proklamator Bung Karno yang menginginkan Indonesia berdiri di atas kaki sendiri dengan kepribadian dan demokrasi bergaya Indonesia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Nuwun sewu, Mbak Puan. Saya kok merasa Bung Karno juga dukung. Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno. Kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan kita harus punya kepribadian nasional. Demokrasi kita harus demokrasi Indonesia. Demokrasi ala Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meresmikan layanan Bank Emas Indonesia di Jakarta Pusat. Peresmian ini menjadi sejarah baru bagi Indonesia dalam pengelolaan cadangan emas nasional. Untuk memasukkan emas batangan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan layanan Bank Emas di The Gate Tower, Jakarta Pusat pada Rabu, 26 Februari 2025. Dalam acara tersebut, Prabowo didampingi sejumlah Menteri Kabinet, diantaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri ISDM Bahlil Lahadalia, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Peresmian ini menjadi sejarah baru bagi Indonesia yang diketahui sebagai negara dengan cadangan emas ke-6 terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya Indonesia memiliki bank emas sebagai wujud komitmen dalam mengembangkan ekonomi berbasis kekayaan sumber daya alam. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras mewujudkan hari bersejarah ini. Peresmian layanan bank emas ini diharapkan mampu memperkuat perekonomian nasional dan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Dan semua yang telah bekerja keras sehingga hari ini kita memiliki ekosistem layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia yang merupakan bank emas pertama di Republik kita. Terima kasih. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Rabu 26 Februari 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia. Ajeng Tiara, Sana Hairus, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto meresmikan bank emas pertama di Indonesia yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produk domestik bruto hingga 245 triliun rupiah dan membuka 1,8 juta lapangan kerja baru.
memasukkan emas batangan ke dalam treasure box. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Bank Emas pertama di Indonesia pada Rabu 26 Februari 2025. Bank emas ini diharapkan dapat meningkatkan produk domestik bruto hingga 245 triliun rupiah dan membuka 1,8 juta lapangan pekerja baru. Bank emas ini juga diproyeksikan memperluas dan menghemat devisa negara karena pengolahan dan penyimpanan emas dilakukan secara menyeluruh di dalam negeri. Dengan begitu aliran emas ke luar negeri bisa ditekan. Di sisi lain, bank emas ini diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter nasional melalui likuiditas dan transaksi emas domestik. Kehadiran bank emas ini juga menjadi upaya pemerintah dalam memperbaiki ekosistem layanan emas di Indonesia. Sebagai negara dengan cadangan emas ke-6 terbesar di dunia, pendirian bank emas dianggap sebagai tonggak penting di sektor keuangan dan investasi nasional. Peresmian ini pun menjadi hasil dari proses panjang selama lebih dari 4 tahun. Apa yang tadi saya diperlihatkan sesuatu yang sangat membanggakan. Kita harapkan bahwa ini akan meningkatkan produksi domestik bruto kita. Kalau tidak salah bisa menambah 245 triliun. Kemudian akan membuka lapangan kerja 1,8 juta baru, memperluas devisa, membantu menghemat devisa negara, karena dari hulu hingga hilir emas akan diolah dan disimpan di dalam negeri. Ajeng Tiara, Sahnas Hairus, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau langsung progres pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen. Tol ini diharapkan menjadi jalur strategis untuk mempercepat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur strategis untuk memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu proyek prioritas adalah pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen sepanjang 75,12 km. Yang diharapkan memperpendek waktu tempuh dan meningkatkan aksesibilitas menuju Kabupaten Bawen dan Kota Semarang. Usai menghadiri retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau langsung proses pembangunan tol Yogyakarta-Bawen pada titik Elevat 4 Banyurejo di Kecamatan Tempel, Sleman. Proyek ini menggunakan konstruksi perkerasan kaku dan struktur layang dengan sesi pertama sepanjang 8,8 km. Kehadiran tol Yogyakarta-Bawen diharapkan mempercepat pergerakan orang dan barang, meningkatkan efisiensi perjalanan, dan memperluas akses berbagai pusat ekonomi dan destinasi wisata seperti Candi Borobudur. Infrastruktur ini juga berpeluang menarik investasi dan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Usai melakukan kunjungan kerja, Wapres Gibran dan rombongan kembali ke Jakarta melalui Pangkalan Udara TNI AU Adi Sucipto, Yogyakarta. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemerintah mendorong terbentuknya Danantara sebagai mesin pembangunan di luar APBN. Langkah ini diharapkan mampu mengkonsolidasikan aset nasional untuk meningkatkan investasi dan memperkuat perekonomian Indonesia. Pemerintah terus mendorong langkah konkret untuk mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia, salah satunya melalui pembentukan Danantara, sebuah upaya strategis yang diharapkan dapat menjawab tantangan besar yang selama ini dihadapi Indonesia. Kekayaan alam yang melimpah namun belum sepenuhnya dinikmati dan dikelola oleh bangsa sendiri. Hal ini disampaikan Deputi 1 Kepala Komunikasi Kepresidenan Muhammad Isra Ramli yang menegaskan bahwa Danantara adalah bagian dari ikhtiar pemerintah untuk mengatasi paradoks tersebut. Meski Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya, kekayaan itu belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan mengkonsolidasikan aset-aset nasional, Danantara diharapkan mampu meningkatkan kapasitas investasi dalam negeri, sekaligus memperkuat perekonomian nasional. Sebagai mesin pembangunan di luar APBN, Danantara memberikan peluang untuk mewujudkan proyek-proyek besar tanpa terkendala siklus anggaran tahunan.
Melalui langkah ini, Indonesia diharapkan semakin mandiri dan mampu berdiri di atas kaki sendiri, sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa. Selalu kita punya problem dengan masalah pembiayaan investasi. Nah, dengan adanya Danantara yang nantinya bisa mengkonsolidasikan aset-aset itu, maka nanti akhirnya kita lebih punya kemampuan untuk berinvestasi, meningkatkan ekonomi kita. Jadi Danantara itu adalah mesin selain APBN. Ajeng Tiara, Sahnas Hairus, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Pemerintah meresmikan Bank Emas sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi nasional. Langkah ini diharapkan mengoptimalkan cadangan emas dan menjadi basis pembiayaan proyek-proyek pembangunan. Deputi 1 Kepala Komunikasi Kepresidenan Muhammad Isra Ramli menyebutkan bahwa Bank Emas merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah untuk mendorong penguatan ekonomi. Hal ini disampaikan usai acara dialog publik terbaik cepat mewujudkan transformasi bangsa bersama Depimnas Nawasena Indonesia Emas 26 Februari 2025. Isra menyebut melalui kelembagaan baru ini Indonesia berupaya mengoptimalkan cadangan emas nasional dan kebiasaan masyarakat dalam menabung emas yang kelak dapat menjadi basis untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat nilai rupiah dan mendorong kemandirian ekonomi. Meski diperkirakan ada reaksi dari pihak-pihak yang tidak sejalan, pemerintah optimis dengan tata kelola yang baik, kebijakan ini akan membawa Indonesia menuju stabilitas dan kesejahteraan ekonomi. Nah, ini hari ini terobosan-terobosannya itu adalah juga berbentuk hadirnya kelembagaan-kelembagaan baru sebagai upaya tadi menguatkan ekonomi Indonesia. Jadi Bank Emas ini sudah pasti akan membuat ekonomi Indonesia makin menguat. Ini akan menggeser cadangan kekayaan kita dari yang tadinya berbentuk currency menjadi berbentuk material yang paling dipercaya oleh manusia. Ajeng Tiara, Sahnas Hairus, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pemirsa, demikian Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.